Saudara-saudara, satu hal yang pasti bahwa Tuhan sudah memulai karya yang besar di dalam kehidupan kita. Berbicara masalah keselamatan, ya, keselamatan yang Alkitab katakan sudah pasti Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, dan semata-mata oleh karena anugerah Tuhan. Tapi kalau kita sudah terima, ya, bukan berarti Tuhan menginginkan atau Tuhan membiarkan kita berdiam saja. Tapi ayat Alkitab katakan kerjakan keselamatan. Mari kita baca bersama-sama Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara. Keselamatan, apa sih keselamatan ini? Ya, keselamatan ini yang diinginkan oleh semua orang kan, sesungguhnya kan. Orang beribadah, orang mengerjakan ritual tertentu, keagamaan tertentu, orang itu kan pengen selamat, ya. Kemudian dia melakukan kebaikan-kebaikan tertentu. Seringkali juga itu didasari oleh keinginan untuk selamat. Selamat ini nanti tentu saja dalam beberapa pengertian yang berbeda-beda. Ada yang katakan masuk surga, masuk tempat yang bahagia, terlain-lain dan sebagainya, ya. Tapi Alkitab katakan, saudara, keselamatan itu tidak hanya menyangkut surga sebetulnya, ya. Tetapi keselamatan itu juga menyangkut kehidupan kita sekarang ini, ya. Apakah kita sudah masuk di dalam suasana yang nanti itu, ya. Suasananya sekarang ini sudah terjadi, Bapak Ibu Saudara, ya. Surga itu sudah nanti di depan sana sebagai sebuah tempat, ya, sebagai sebuah tempat. Tetapi sebetulnya suasana surga itu sudah ada. Keselamatan itu sebuah kondisi yang baik, ya, kondisi yang terjamin, kondisi yang berbahagia. Tidak ada kecelakaan di sana, ya, tidak ada kemalangan di sana. Selamat itu sebetulnya arti katanya di dalam bahasa Alkitab seperti itu, ya. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara, situasi dari semua kata selamat itu tadi itu tidak bisa dilepaskan dari pribadi Allah itu sendiri, ya. Maka nanti kita akan memahami bahwa keselamatan yang dikatakan dikerjakan itu adalah sesuatu yang sudah kita peroleh, bukan untuk menggapai, bukan untuk memperoleh keselamatan itu sebetulnya, tapi itu sudah Tuhan berikan kepada kita, ya. Efesus pasal yang kedua jelaskan bahwa karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan karena pekerjaanmu, bukan karena usahamu, bukan karena berbuat baik, beribadah dan lain-lain sebagainya, melayani Tuhan, enggak, ya. Tapi semata-mata anugerah Tuhan, ya, sebagai pemberian cuma-cuma kepada setiap orang. Keselamatan itu tadi, ya. Tapi saudara-saudara, ayat ini juga menjelaskan, menegaskan bahwa setiap orang yang sudah menerima keselamatan itu, semua mereka yang sudah mengalami karya keselamatan Kristus, maka dia sudah pasti mengerjakan keselamatannya. Karena apa? Keselamatan ini nanti aspeknya, saudara-saudara, itu juga menyangkut ketaatan kita, keteladanan yang Tuhan sudah kerjakan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita, ya. Maka dalam berbicara masalah keselamatan itu sudah diawali dari karya Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak mengusahakan keselamatan, kita tidak berusaha untuk masuk ke surga. Alkitab katakan semua orang, tidak ada yang memenuhi standar, ya, tidak ada yang memenuhi tuntutan Allah itu supaya dia bisa masuk surga. Karena tuntutan Allah masuk ke surga itu adalah kudus. Hendaklah kamu kudus supaya apa?
sama seperti aku kudus. Hendaklah kamu suci, karena Bapamu juga adalah suci. Tidak ada orang yang bisa memenuhi kriteria itu dari nilai itu, saudara-saudara ya. Taraf yang kadar kesucian yang Tuhan tuntut itu ya. Bahkan di dalam Roma pasal yang ketiga dikatakan semua orang itu pada dasarnya itu membelakangi Tuhan. Semua orang itu pada dasarnya bersikap berseberangan dengan Tuhan. Tidak ada yang mengenal Tuhan, tidak ada yang mendengarkan Tuhan ya. Dengan segala perilakunya, dengan segala keinginan, dengan segala seleranya, egonya ya. Kecenderungan kita itu saudara-saudara tidak mengenal Tuhan, tapi kita berseberangan dengan ini apa yang Tuhan inginkan ya. Sehingga saudara-saudara, manusia yang semua sudah berdosa sebetulnya diperhadapkan dengan maut, diperhadapkan dengan kematian, penghukuman yang kekal. Tapi oleh karena anugerah Allah, karena kemurahan Tuhan, maka Dia sekali lagi memberikan pemberian itu, memberikan hadiah itu secara cuma-cuma. Maka oleh karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan, mari kita katakan ya. Bukan hasil perbuatanmu, bukan karena kebaikanmu dan lain-lain, segala hal yang bisa kita usahakan. Semua orang mengusahakan itu Bapak Ibu ya, tapi dia tidak akan sampai mencapai standar atau taraf nilai yang Tuhan tentukan tadi. Hendaklah kamu kudus ya, karena Tuhan itu kan maha ya, maha adil. Tidak ada kompromi di sana ya, tidak ada kompromi. Dosa sedikit pun, dosa yang kita katakan wah ini dosanya kecil, tidak ada dosa kecil besar. Dosa itu adalah pelanggaran di hadapan Allah, maka tidak layak dosa itu berhadapan dengan Allah ya. Itu Alkitab katakan saudara-saudara ya. Itu prinsip dasar di dalam Alkitab ini. Nah, tetapi ketika kita membaca Filipi pasal yang kedua 12 tadi ya, maka saudara-saudara dikatakan di sana kerjakanlah keselamatanmu. Berarti keselamatan itu adalah sesuatu hal yang sudah kita pegang, sesuatu hal yang kita sudah miliki. Sekali lagi dimiliki bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Tapi kalau itu sudah kita pegang, maka hari ini kita memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan itu. Dan justru itulah tandanya bahwa kita sudah diselamatkan. Ya, kita mulai memikirkan, kita mulai mengambil tanggung jawab itu, bahwa saya harus mengerjakan anugerah karya yang sudah Tuhan sediakan. Ya, keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu tidak bisa didiamkan begitu saja. Karena apa? Keselamatan itu juga bukan hanya berbicara status, ya, tapi dia suasana, saudara-saudara, suasana selamat. Suasana selamat itu dia akan rasakan berbeda, ya. Dia akan rasakan sebagai kebahagiaan, sebagai tingkat pencapaian yang terhebat, ya, yang lebih mulia. Maka kalau belum sampai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan sampai kepada pemahaman itu, ya, bahwa saya sudah diselamatkan, saya sudah mengalami, merasakan keselamatan itu di dalam hidup saya. Itu yang kadang membuat kita sulit beribadah, sulit melayani Tuhan, sulit berkomitmen kepada Tuhan. Ya, ketika seseorang memahami bagaimana keselamatan itu, ya, dikerjakan oleh Tuhan, dirasakan di dalam kehidupan, itu yang akan membuat dia semakin berapi-api, menyala-nyala. Ya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, maka ini penting sekali lagi bahwa mengerjakan keselamatan itu merupakan hal yang akan menjelaskan seberapa banyak kita menikmati karya keselamatan itu. Ya, oleh sebab itu nanti saya akan ajak kita beberapa pertemuan ke depan tuh melihat, ya, aspek-aspek dari keselamatan, karya keselamatan. Yang lalu-lalu kita sudah mempelajari
karya Roh Kudus, ya, Kristus, karya Kristus, Allah Tritunggal. Kita juga sudah berbicara masalah Alkitab, ya. Nanti beberapa topik di dalam pemahaman dasar iman Kristen kita akan bicarakan lagi terkait keselamatan, terkait gereja, ya. Ada akhir zaman juga. Ada beberapa topik lagi, saudara-saudara, ya, yang mungkin nanti kita akan selesaikan tahun ini. Nah, saudara-saudara, kembali lagi ke masalah keselamatan ini tadi. Ini belum ini, masih di judul, ya, jangan kecepatan. Ya, ini dulu ya. Nah, ini saudara-saudara, ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Rasul Paulus berbicara di dalam ayat ini bukan kepada jemaat yang saya katakan jemaat yang ngeyelan, enggak. Bukan kepada jemaat yang bandel kayak di Korintus, atau kepada jemaat yang sombong seperti di jemaat di Galatia, enggak. Tapi Rasul Paulus berbicara di sini kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat yang pada waktu itu, ya, pada waktu penulisan surat Efesus ini, jemaat yang bertumbuh dengan baik di dalam iman. Bahkan di tengah-tengah penderitaan mereka, di tengah-tengah pergumulan hidup yang mereka jalani, tapi jemaat Efesus ini jemaat yang sangat berkembang, bertumbuh di dalam iman mereka, ya. Nah, tapi sekali lagi pesan firman Tuhan ini katakan, kerjakan keselamatan. Artinya apa? Bahwa apa yang sudah kita capai hari ini, apa yang sudah dicapai oleh jemaat di Efesus pada waktu itu, pada waktu Paulus, ya, Tuhan berbicara lewat Rasul Paulus. Maka ketika Tuhan masih percayakan kita hidup, ketika Tuhan masih mempercayakan kita perpanjangan usia seperti jemaat di Efesus pada waktu itu, maka itu adalah waktu yang tepat mengerjakan keselamatan. Ya, waktu yang harus kita gunakan untuk berkarya terus, berkembang di dalam ini, mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Ya, ini pertama-tama saudara-saudara supaya kita lihat. Sekali lagi jemaat di Filipi, ya. Jemaat di Filipi ini adalah jemaat yang baik, saudara-saudara. Jemaat yang sangat baik. Nah, oleh sebab itu ini juga menjadi gambaran bagi kita bahwa hari-hari ini sejauh manapun kita melangkah di dalam perjalanan rohani kita, maka kalau masih ada langkah-langkah hari ini juga adalah perjuangan bagi kita. Supaya kita apa? Mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, ya. Mengerjakan keselamatan itu, ya. Yang pertama dikatakan di situ, kerjakan itu sebagai apa? Bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Ya. Bentuk ketaatan kita bahwa kita bersetuju, rela dengan Tuhan. Taat itu, ya. Taat itu di dalam bahasa Yunani dibangun dari dua kata, mendengar dan di posisi bawah, gitu ya. Jadi kata taat di dalam bahasa Yunani dibangun dari dua kata itu. Mendengar dalam posisi yang paling bawah, gitu ya. Atau kalau pengertian lain disebut mendengar dengan di bawah otoritas. Kira-kira seperti itu, ya. Artinya apa? Bahwa ketika kita mendengarkan apa yang kita dengarkan, kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita memposisikan diri kita atau meletakkan hidup kita, meletakkan kita ini mendengar otoritas Tuhan itu, saudara, ya. Saya di bawah otoritas Tuhan. Sehingga ketika kita mendengar itu, kita memahami, mengetahui bahwa yang kita dengarkan itu, ya, mengarahkan kita, menuntun kita, membawa kita kepada langkah-langkah selanjutnya dalam perjalanan rohani ini, ya. Ini mendengar firman Tuhan, saudara-saudara, ya. Maka kamu senantiasa taat. Ketaatan itu, dalam ketaatan itu, saudara, ada
unsur dengar-dengaran, istilahnya orang tua kita dulu kan, dengar-dengaran. Taat itu sudah. Sama seperti yang telah Tuhan Yesus kerjakan, ya. Jadi ketika kita berbicara mengerjakan keselamatan, maka Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalamnya pertama-tama kita belajar taat. Kita belajar mendengar firman Tuhan tentunya, ya. Mendengar itu bukan dalam pengertian hanya indera kita ini saja, tapi ketika berbicara mendengar firman Tuhan, kata akowo di situ, ya. Entah apalah itu ya, enggak usah terlalu diperdalam ini. Itu Mas Yohanes di belakang aja yang tahu. Tapi yang saya ingat akowo gitu ya. Nah, ini bukan hanya sekedar mendengar telinga sebetulnya ya, tapi mendengar dengan persetujuan hati kita ini, dan kita belajar untuk melakukan. Belajar dengan rela untuk melakukan apa yang kita dengar. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, maka ini adalah sebagai salah satu bentuk kita mengerjakan keselamatan kita. Ya, betapa banyak orang-orang yang tidak mau mendengar, tidak suka mendengar. Ya, tidak suka mendengar. Sukanya itu mendengar apa? Mendengar itu sangat mempengaruhi Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, hari-hari ini saya mendengar berita-berita yang ini, ya, yang buru-buru itu saudara-saudara. Ya. Dengar berita di sana, demo besar, di sana perang, di sana ini apalagi. Mendengar artinya bukan hanya telinga ya, tapi membaca juga informasi yang masuk itu, berita-berita yang masuk itu saudara-saudara ya. Dan itu sudah pasti banyak mempengaruhi jiwa kita ini, mempengaruhi hati ini saudara-saudara ya. Maka apa yang kita dengarkan itu seringkali akan mempengaruhi kita. Maka Alkitab katakan banyaklah mendengarkan suara Tuhan supaya mengarahkan kita, membawa kita ya semakin dibawa menuju ketaatan. Sehingga itu tadi, keselamatan itu senantiasa dikaryakan di dalam kehidupan kita. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka tetaplah kerjakan keselamatan. Dengan apa tadi? Taat mendengar, ya. Dan mudah, kadang-kadang kita tidak selalu bersetuju dengan apa yang kita dengarkan, karena pengaruh daging ini kan, karena pengaruh hati kita, kecenderungan keinginan kita yang menarik kita, ya. Tapi sekali lagi saudara-saudara, Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Amin ya. Tuhan memberikan kemampuan, ya. Sekarang ini kan yang penting kita menyediakan ruang bagi Tuhan. Itu yang selalu saya sampaikan. Maria itu menyediakan ruang itu, ya. Mungkin dia tidak memahami semua yang Tuhan Yesus sampaikan. Akalnya terbatas, kemampuannya terbatas, konsentrasinya terbatas. Ada banyak keterbatasan saudara-saudara, ya, di dalam hidup kita ini. Tapi satu hal, ketika kita menyediakan hidup kita, ya, sebagai bentuk ketaatan kita mau datang kepada Tuhan, maka istilah orang tua kita dulu, selama orang itu mau mendengarkan firman Tuhan, masih ada kesempatan bagi dia untuk ini dikerjakan oleh Tuhan. Tapi ketika sudah tidak mau lagi menerima firman Tuhan, ya, maka tidak ada kesempatan lagi untuk berubah. Tapi pembaharuan itu tadi, ya. Dan semakin berbuahnya keselamatan itu berkarya mengerjakan hal yang baik dalam kehidupan kita hari-hari ini, ketika kita semakin sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, ya. Kita punya ladang itu di kampung itu, saudara-saudara, ada satu bidang tanah itu, ya, saya tahu itu sampai sekarang nggak ada diolah gitu ya, nggak ada dikerjakan. Yang tumbuh di sana itu apa? Semak belukar dan lain-lain sebagainya. Ya, tidak ada hasilnya itu, tidak akan menghasilkan, nggak berguna. Tapi ada tanah yang lain itu ditanami kopi, ditanami tanaman-tanaman yang lain. Ini memberi kehidupan saudara-saudara. Ya, ketika dikerjakan. Nah, barangkali kadang-kadang kehidupan kita ini seperti itu. Keselamatan itu sudah nyata, ya. Sudah disediakan bagi setiap orang.
Tapi karena keengganan kita, karena ketidakmauan orang-orang Kristen untuk taat, untuk mendengar dengan baik suara Tuhan, ya, sehingga itu tadi keselamatan itu seperti ladang yang tidak dikerjakan. Sehingga kadang-kadang saudara-saudara, orangnya Kristen, istilah Kristen KTP muncul pula kan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita tidak mau seperti itu. Amin ya. Orang Kristen harus mengalami kekristenan itu sungguh-sungguh hidup di dalam dirinya. Kristus itu hidup di dalam dirinya, ya. Maka ini yang akan menguatkan kita. Ini yang akan membuat kita bertumbuh, saudara-saudara, ya, berkembang di dalam rohani kita. Saya pikir seperti itu, ya. Ketika kita hidup di dalam kekristenan yang sesungguhnya, ini tadi di dalam keselamatan yang besar itu, maka itu akan menggerakkan kehidupan kita. Tidak ada yang biasa-biasa. Orang Kristen tidak ada yang biasa-biasa, saudara-saudara, ya. Mengalami keselamatan yang ajaib itu bukan perkara yang biasa, ya. Tapi itu hal yang luar biasa, sehingga itu menggerakkan orang-orang muda untuk menjadi pemuda-pemudi yang luar biasa, ya. Menggerakkan orang-orang tua, menghidupkan semangat yang patah, ya. Ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di situ. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari kita kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan sudah berikan dengan cuma-cuma, ya. Bukan dengan cara yang mudah, tapi pengorbanan di atas kayu salib itu kita sudah pelajari bulan-bulan yang lalu, ya. Tuhan mengerjakan keselamatan itu di dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita miliki, hari ini menjadi sebuah kepastian di dalam hidup kita dengan pengorbanan di atas kayu salib itu. Maka menghargai itu, menghormati itu, taatlah sama seperti Kristus, ya. Di ayat-ayat sebelumnya, Filipi pasal yang kedua, katakan bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Tidak ada yang Tuhan minta mati kita di sini kan, tapi kita memikul salib kita masing-masing, memikul salib, ya, sejauh mana Tuhan berikan. Mungkin ada yang 10 kilo salibnya, ya. Mungkin ada yang berapa kilo, 20 kilo dan lain-lain kilo-kilonya, ya. Ada yang sampai mulai bungkuk mikulnya, ya. Saya sendiri kadang-kadang sudah mulai bungkuk ini. Saudara, ya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi kita masing-masing, ya. Tuhan memberikan kekuatan bagi kita masing-masing, ya. Belajar taat, itu saja. Belajar taat. Yang kita taati bukan manusia, yang kita taati bukan figur tertentu, ya. Tapi kita belajar taat kepada Tuhan. Maka dengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita, ya. Beban apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita? Beban rohani itu tentunya, ya. Tuhan taruh dalam hati kita, layani aku, beribadah, setialah dan lain-lain sebagainya. Kita hidupi perlahan-lahan. Itu yang akan membuat kita hidup, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menikmati karya keselamatan itu di dalam hidup kita, ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan keselamatan itu dengan sebagai usaha terus-menerus dikerjakan. Sesuatu kegiatan, sesuatu karya yang tidak putus-putus, saudara-saudara, ya. Karena ada kata di situ, tetaplah kerjakan keselamatanmu, ya. Tetaplah kerjakan keselamatan itu. Tidak putus, saudara-saudara. Maka selalu saya katakan, ya, hidup kita ini, ibadah kita, pelayanan kita tidak hanya gereja hari Minggu saja. Ada ibadah-ibadah yang sudah disediakan bagi kita, dan bukan hanya berhenti di situ, tetapi kehidupan kita ini keseluruhan. Saudara sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pekerja, ya, sebagai orang muda, apapun posisi kita, status kita, itulah pelayanan kita, ya. Di sanalah Tuhan meminta kita untuk tetap mengerjakan keselamatan itu. Tetap, kata tetap itu, ya, tidak perlu keluar bahasa asli juga. Saya juga tidak paham semua itu. Tapi satu hal yang pasti, tetap itu kalau Senin dikerjakan, Selasa gimana, saudara-saudara? Dikerjakan juga. Rabu
Ya, ada lagu zaman dulu itu saya ingat. Senin mengomel, Selasa ngomel, Rabu mengomel juga gitu. Ada Sangkor di Lima Putra dulu. Kerjanya ngomel terus. Wah, ngomelnya itu bisa terus menerus, saudara-saudara. Awet setiap hari. Tapi berdoanya hanya sekali tiga bulan. Bapak Ibu saudara-saudara, ayat Alkitab ini sederhana sekali kita pahami ya. Katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu, baik itu malam, baik itu pagi, siang, sore, hujan ya. Ya, saya harus katakan ini. Apa hujan mempengaruhi kita mengerjakan keselamatan kita? Ya. Tapi ada juga yang mungkin kan terpengaruh ininya. Ya, karena gerimis, karena hujan. Ya. Mas Yohanes tadi di sini hujan. Ya, puji Tuhan lah ya. Ini orang-orang yang sudah bertobat. Maka dia mau mengerjakan keselamatan itu dengan luar biasa. Ya, tetaplah kerjakan keselamatan. Ini sebagai arahan, ya, sebagai sesuatu hal yang mengingatkan kita bahwa mengerjakan keselamatan itu sesuatu hal yang dikerjakan terus. Di jalan juga sama seperti itu, menyetir itu juga sama, perlu juga di situ mengerjakan keselamatan. Tahu-tahu di klakson orang udah keluar sudah ini maki-makian yang ini, kata-kata mutiara ya, bisa saja kan. Saudara-saudara, tapi kadang-kadang Tuhan harus menyadarkan kita dengan cara bagaimana lagi, saya tidak tahu saudara-saudara ya. Ini ceritanya saya ketemu ini kemarin ini di Sorong orang ini ya. Jadi orangnya masih hidup saudara. Dan itu menjadi kisah peringatan seumur hidup itu ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, tetaplah kerjakan keselamatan itu ya. Sebagai apa? Menjelaskan bahwa kita harus bertekun ya. Tetap itu ketekunan. Ketekunan itu tentu saja usaha terus menerus ya. Maka kadang-kadang kita bertanya, kenapa harus beribadah lagi? Kenapa harus beribadah? Kenapa harus berdoa? Kenapa harus membaca Alkitab? Sekali lagi saudara-saudara, disitulah kehidupan kita. Disitulah letaknya kita belajar mendisiplinkan rohani kita, mendisiplinkan ini bangunan relasi kita dengan Tuhan. Ya, di situ ada pertumbuhan. Ya, di situ ada kehidupan, kesehatan rohani kita di situ, saudara-saudara. Bayangkan. Orang makan sekali 2 hari, sekali 3 sekali sehari aja, lama-lama kena asam lambung. Kena asam lambung dia, ya. Terlalu banyak puasa juga katanya. Ada teman itu terlalu banyak puasa, akhirnya asam lambungnya ini, ya, sedikit-sedikit ini sakit, sedikit-sedikit sakit. Terlalu banyak puasa katanya. Ya, saudara-saudara, maka kita perlu sesuatu hal yang teratur untuk kita kerjakan, ya. Kegiatan yang teratur. Maka mengerjakan keselamatan itu sama. Supaya apa? Supaya keselamatan itu senantiasa efektif di dalam kehidupan kita. Tetap terasa suasana selamat itu. Tetap terasa sukacita keselamatan itu, ya. Tetap terasa kedamaian di dalam hidup kita. Maka itu sudah pasti. Saudara harus tetaplah ya, sebagai sesuatu hal yang harus dikerjakan. Maka tidak cukup beribadah sekali seminggu, ya katakan. Tidak cukup. Ini kan di gereja ini sebetulnya menolong kita, membantu kita dalam persekutuan kita ini, supaya tetap kita sama-sama membangun relasi dengan Tuhan, dikuatkan, ya. Nanti di rumah sendiri ada porsinya lagi. Di pekerjaan ketika saudara sendiri ada porsinya sendiri lagi. Ketika dalam keluarga, ya, bangun misbah keluarga lah di sana. Ada porsinya masing-masing, ya. Tapi semua porsi itu tadi supaya apa? Supaya hidup kita tetap di dalam suasana keselamatan itu, ya. Nah, oleh sebab itu, mari kita belajar untuk hidup di dalam ketekunan, ya. Bertekunlah senantiasa. Ibrani 10 ayat 36, coba kita baca. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-36. 1, 2, 3.
Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, ya. Kondisi kita baik-baik saja secara rohani, ya. Selamat itu artinya banyak sebetulnya, ya. Jadi selamat itu kata selamat, ya, kata shalom. Ya, damai sejahtera di dalamnya ada. Selamat dari mara bahaya ada, ya. Kondisi yang baik-baik saja ada. Ada banyak, ya, banyak kondisi yang dijelaskan di dalam kata selamat itu, ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, tentu saja kondisi itu sekali lagi akan menjadi nyata di dalam kehidupan kita ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Karena keselamatan itu tidak bisa terpisah dari pribadi Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengerjakan itu, ya, yang memberikan itu kepada kita. Maka hari ini apa? Tugas kita membangun relasi secara terus-menerus dengan Tuhan, ya. Membangun relasi. Maka sekali lagi keselamatan itu kan bukan usaha kita. Usaha kita sekarang ini membangun relasi dengan Tuhan, ya. Menghidupi persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan yang memberikan keselamatan itu. Maka Ibrani 10 ini tadi, kamu memerlukan ketekunan, ya. Sesuatu yang dikerjakan secara teratur. Ya, terus menerus itu juga membutuhkan ini, saudara, ya, keteraturan. Bukan berarti terus menerusnya sekali setahun, nanti 10 tahun, 20 tahun itu terus juga namanya, ya. Tetapi bukan dalam seperti itu, ya. Tetapi terus menerusnya itu adalah setiap saat di dalam hidup kita. Maka, ya, mari kita mulai mengusahakan itu. Mengerjakan keselamatan itu usaha kita membangun relasi yang terus menerus dengan Tuhan. Itu penting. Maka ketika tadi dikatakan kerjakanlah keselamatan, maka saya akan mengingat saya harus beribadah kepada Tuhan. Saya harus membangun relasi dengan Tuhan. Saya harus membaca Alkitab. Saya harus berdoa kepada Tuhan. Saya harus menghidupi firman yang sudah kudengarkan. Saya harus menjadi pelaku firman Tuhan, ya. Maka disitulah betul-betul sungguh nyata kita mengerjakan keselamatan itu. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, mengerjakan keselamatan itu dengan cara yang pantas, ya. Cara yang pantas ini sekali lagi seringkali orang-orang Kristen terjebak dengan kondisi ini. Ketika dia sudah memberi baik materi, baik tenaganya, pemikirannya, melakukan sesuatu hal, ya, di dalam pelayanan di gereja, sepertinya ini juga bahaya ini, sepertinya dia sudah merasa itu cukup, ya, merasa itu cukup. Sekali lagi Alkitab katakan bahwa yang Tuhan inginkan bukan persembahan, yang Tuhan inginkan adalah kehidupan kita, ya. Yang Tuhan inginkan adalah kita ini. Tuhan meminta hidup kita ini sebagai persembahan yang kudus, ya, sebagai persembahan yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Saya mengingat, saudara-saudara, ya, ini kebetulan atau enggak, masa-masa remaja dulu, awal-awal saya cinta Tuhan itu, dari kos-kosan kami itu ada beberapa anak sekolah waktu itu, ya. Saya masih kelas 2 SMA. Kita pergi itu ke gereja itu. Ini orang tua ini tahu, beberapa waktu yang lalu ini papa saya pergi ke sana, sehingga pendetanya ingat saya lagi. Akhirnya saya ditelepon lagi, ya, sama pendeta. Ada satu itu yang lucu, saudara. Ketika ibadah malam ada seorang teman ini. Dia bilang ini, aduh, saya tidak bisa ke gereja, saya banyak tugas, katanya. Tapi titip kolekte, ya. Dia titip kolekte, saudara-saudara, ya. Saya ini kan polos-polos, ya, enggak ngerti kan. Ya sudah, saya ambil ini ya kolektenya. Terus saya bawa di gereja, ini saya kasih di ini. Saudara-saudara,
Tapi tidak lama, beberapa waktu kemudian saya tahu orang ini kecelakaan gitu ya. Saya tidak hubungkan dua hal itu, tapi yang saya tahu sekarang ini, yang Tuhan inginkan orang ini kan, bukan apa yang Dia berikan itu tadi. Ya kalau ingat itu lucu aja sekarang ini itu, masuk bisa titik kolekte gitu. Tapi itu pernah saya alami gitu, saya pernah alami ya. Jadi saya kelas 2 SMA, orang ini kelas 3 SMK ya. Nah, saudara-saudara, maka sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kita mengerjakan keselamatan itu menurut cara yang pantas, cara yang Tuhan nilai sendiri, ya, bukan cara kita, ya. Maka seringkali orang mengatur kehidupan rohaninya, kehidupan keagamaannya seperti apa. Oh, saya beribadah begini saya melayani ini, saya memberikan ini saja, ya. Saudara-saudara, diatur. Banyak orang bilang puji Tuhan, saya diberkati Tuhan, banyak. Tapi saya harus katakan, orang ini berkata seperti itu, dia sungguh-sungguh enggak sama Tuhan, ya. Orang ini mau enggak beribadah? Itu ukuran yang paling bisa kita lihat. Sekali lagi bukan masalah persembahannya, bukan masalah apa yang bisa dia kerjakan, apa yang bisa dia lakukan, tapi kembali lagi ketaatan yang pertama itu tadi. Kemudian apa? Apa yang bisa kita kerjakan ini? Mengerjakannya sebagai usaha terus-menerus. Tetaplah kerjakan keselamatan. Ya. Kata tetap di situ berarti mengharuskan kita sungguh-sungguh setia, ya. Setia itu kan tidak bisa saya katakan saya setia kepada Tuhan, tapi beribadah pun tidak mau gitu loh, ya. Saya sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi melayani Tuhan pun tidak sungguh-sungguh gitu, ya. Jadi sekali lagi ayat ini katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu cara yang Tuhan inginkan, ya. Kita belajar ke depan. Saudara-saudara, bahwa kita mulai merenungkan seperti apa sih sebetulnya yang Tuhan inginkan dalam pelayananku, dalam hidupku, dalam ibadahku. Apa sih sebetulnya yang Tuhan inginkan, ya? Apa selama ini saya sudah seperti yang Tuhan inginkan, ya. Jadi belajar untuk ini tadi, untuk mengoreksi hidup kita masing-masing. Saya pikir ini memang hal yang cukup keras, tapi itu penting bagi kita masing-masing, ya, supaya kita sehat secara rohani tadi. Maka kerjakanlah keselamatan itu dengan cara yang pantas. Sekali lagi, kepantasan itu bukan kepantasan di dalam penilaian kita, tapi Tuhan yang melihat pantas atau enggak, ya. Pantas. Bagi kami itu kadang-kadang itu standarnya harus diturunkan. Turunkan lagi standarnya, turunkan lagi. Oh, kamu pantas melayani, kamu pantas saja tampil di situ, ya. Tapi sekali lagi, apa menurut Tuhan itu pantas atau enggak? Kalau itu tidak pantas menurut Tuhan, suatu saat Tuhan akan singkirkan. Bukan kami, bukan kita yang ini, ya. Tapi suatu saat Tuhan sendiri yang akan ini menendang kita dari sini, ya. Oleh sebab itu hari-hari ini kami belajar, saya sendiri belajar, saudara-saudara, ya, membenahilah diri ini, membenahi diri, membenahi apa yang baik, ya, dalam pandangan Tuhan. Mengerjakan keselamatan ini bukan hal yang mudah, bukan perkara yang biasa-biasa. Nah, oleh sebab itu kita memberikan perhatian kita, ya, memberikan perhatian kita, berikan hati kita supaya kita bisa memberikan yang pantas kepada Tuhan, ya, yang pantas kepada Tuhan. Hati kita itu tentu saja itu yang paling Tuhan inginkan, yang paling Tuhan harapkan hidup kita, sehingga nanti jemaat Tuhan mulai menyadari saya mau memberikan hidup ini, ya. Tuhan menginginkan saya,
Tuhan menginginkan saudara untuk hadir bersekutu dengan Dia, ya. Tuhan memberikan waktu yang banyak bagi kita untuk bekerja, untuk berkarya, untuk bersama dengan keluarga kita. Tapi di satu hal yang pasti, Tuhan menginginkan hidup kita itu suatu saat secara spesial membangun relasi dengan Dia, ya. Amin saudara, ya. Oleh sebab itu, mari kita berikan hati kita, ya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan yang Tuhan inginkan, hidup kita, hati kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.